Kepanikan menyebar seketika. Para penganut sekte itu berjatuhan ke tanah, menangis dan memohon ampun. Mereka bersumpah tidak bersalah, mengaku hanya tertipu dan dipaksa bergabung. Ekspresi Jingming tidak berubah sedikit pun. Dengan perintah dingin, ia meminta Eva memindai serta mengambil seluruh rekam jejak orang-orang yang hadir. Jika mereka benar-benar tidak bersalah, kebenaran pasti akan terungkap. Laporan Eva tak mengenal belas kasihan. Setiap individu di ruangan itu tercatat sebagai buronan, pembunuh, pelaku perdagangan manusia, hingga pengedar zat terlarang. Tangan mereka telah berlumuran darah. Kilatan petir di tubuh Jingming meledak hebat seiring amarah yang membuncah. Ia menatap sosok-sosok gemetar di hadapannya dan bertanya dengan nada dingin apakah itu yang mereka sebut sebagai tidak bersalahan. Tangannya terangkat. Petir menyambar turun dalam badai yang membutakan, menghapus mereka semua dalam sekejap. Ketika gemuruh mereda, yang tersisa hanyalah abu. Saiju dan Zongtong tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan sisa kehancuran itu. Pemandangan tersebut mengguncang keduanya hingga ke dasar hati. Saiju menatap sisa-sisa hangus itu, sulit menerima bahwa kemampuan peringkat es dapat sedemikian mengerikan dan absolut. Zongtong secara diam-diam menakar dirinya terhadap kekuatan tersebut dan menyadari bahwa bahkan pada level 5, ia mungkin belum tentu mampu mencapai hasil serupa. Tanpa membuang waktu, Jingming memberitahu mereka bahwa sang uskup dan para Divine Blood Apostles berkumpul di Blood Pool. Ketika ia menanyakan tujuan tempat itu, Saiju menjelaskan bahwa Leng Chang telah mengaku Blood Pool digunakan untuk menciptakan Divine Blood Apostles, makhluk yang diperkuat melalui eksperimen grotesk dan tidak manusiawi. Mereka segera bergerak lebih dalam ke markas. Semakin jauh melangkah, semakin mengerikan pemandangan yang tersaji. Deretan tabung uji raksasa berjajar di sepanjang area, masing-masing berisi hibrida manusia dan binatang yang terdistorsi, setengah hidup dalam kondisi mengenaskan. Jingming mengepalkan tangan, niat membunuhnya menyebar di dalam laboratorium seperti angin beku. Menggunakan manusia sebagai bahan eksperimen adalah kejahatan yang tak dapat ia ampuni. Langkah mereka terhenti ketika sekelompok orang muncul menghadang. Saiju segera mengenali salah satu wajah di antara mereka, Jiawi Hao, mantan anggota Fierce Tiger Association yang telah berkhianat dan membelot ke Destiny Sect. Ia dan para pengikutnya mengepung rombongan dengan sikap congkak, menyatakan siapapun yang menerobos wilayah para dewa akan mati. Sekilas pandang saja, Jingming telah menilai kekuatan mereka. Paling tinggi berada di puncak level 3, sepenuhnya tidak berarti baginya. Dengan tenang, ia menuntut informasi mengenai keberadaan Divine Blood Apostles. Jiawi Hao menjawab dengan amarah, melesat maju dan melayangkan pukulan penuh tenaga, yakin kekuatan kasar semata cukup untuk menghancurkan Jingming. Namun ia bahkan tak sempat bereaksi. Jingming melangkah ke samping dan membalas seketika. Satu pukulan bersih sudah cukup untuk menghantam Jiawi Hao hingga terjerembab ke tanah. Jingming menatapnya tanpa emosi, mengejek kepercayaan dirinya yang keliru. Para pengikut yang tersisa membeku, wajah mereka pucat pasi dilanda ketakutan. Mereka berlutut, memohon agar Jingming bersedia bergabung, menjanjikan posisi tinggi dalam sekte. Permohonan itu ditolak mentah-mentah. Jingming mencemooh apa yang mereka sebut sebagai kecerdasan intelijensi, lalu dengan santai mengungkapkan bahwa ia telah membunuh putra suci mereka. Teror menyapu barisan itu. Kini mereka sadar siapa yang berdiri di hadapan mereka. Seorang jenius peringkat S dari modus Superpower University, sosok yang layak disebut monster. Petir kembali meletus, menyegel setiap jalur pelarian saat mereka berusaha kabur. Ketika Jingming hendak mengakhiri semuanya, Saiju turun tangan dan meminta agar beberapa orang dibiarkan hidup untuk diinterogasi. Jingming menarik kembali niat membunuhnya dan mengizinkan permintaan itu. Ia mengambil kartu identitas dari pemimpin yang tumbang, lalu melangkah menuju sektor Blood Pool. Pintu baja subsektor B terbuka perlahan, menyingkap lorong panjang yang gelap gulita, dipenuhi bau darah yang menyengat. Jingming melangkah masuk ketika udara dingin menekan dari segala arah. Keheningan di dalam ruangan terasa menyesakan. Zongtong meringis mengeluhkan bau menyengat yang memenuhi lorong bawah tanah itu. Sementara itu, Saiju mengamati sekeliling dengan seksama, waspada terhadap kemungkinan para Divine Blood Apostles telah bersiap menunggu. Tak lama kemudian, Blood Pool menampakkan wujudnya. Sebuah kolam raksasa berisi cairan merah mendidih terbentang di hadapan mereka, memancarkan aura niat membunuh yang menekan dan mencekam. Jingming segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa ragu, ia melakukan pengujian. Petir menyembur dari tangannya dan menghantam pusat kolam dengan kekuatan penuh. Ledakan yang terjadi sangat dahsyat. Cairan menyerupai darah muncrat ke udara ketika gemuruh guntur merobek ruang bawah tanah itu.
Jingming tidak berhenti. Ia melancarkan serangan demi serangan, memicu ledakan beruntun hingga keberadaan tersembunyi di dalam kolam tak lagi mampu bersembunyi. Seluruh fasilitas bawah tanah bergetar hebat di bawah kekuatan serangannya. Saiju dan Zongtong hanya dapat menyaksikan dalam kebisuan yang tercengang. Tiba-tiba, raungan murka menggema di seluruh ruangan. 4 Divine Blood Apostles muncul dari dalam kolam. Wujud mereka grotesk, perpaduan manusia dan binatang dalam bentuk yang menyimpang. Jingming memberi isyarat kepada Saiju untuk mundur, lalu menghadapi mereka seorang diri. Salah satu dari mereka menyeringai, mencemooh umat manusia dan menyatakan diri sebagai utusan para dewa. Jingming menanggapi dengan tenang. Ia mengencangkan genggaman pada tombaknya, kemudian melesat maju. Benturan yang terjadi begitu eksplosif. Petir dan logam beradu, percikan cahaya memenuhi udara. Meski jumlah lawan lebih banyak, Jingming tetap tenang dan terkendali. Keempat rasul menyerang dari berbagai arah, yakin akan keunggulan mereka. Namun seketika, lightning armor terbentuk menyelimuti tubuh Jingming, menghentikan setiap serangan yang menghantaminya. Raut wajah para rasul berubah diliputi ketercukatan. Jingming segera melancarkan serangan balasan. Semburan petir dahsyat dilepaskan, menghantam dan melempar keempatnya sekaligus. Di tengah kilatan cahaya yang mengamuk di sekelilingnya, ia mencemooh kelemahan mereka, lalu melepaskan teknik pembunuhnya. Ruang bawah tanah itu tercabik oleh badai guntur. Satu persatu, para rasul tumbang. Ketika kilatan petir akhirnya mereda, Jingming berdiri seorang diri di antara puing-puing kehancuran. 4 rasul level 4 telah dieliminasi. Imbalan yang diperoleh sangat besar, namun kemenangan itu sendiri jauh lebih bermakna. Saiju dan Zongtong hanya dapat menatap dengan tak percaya. Jingming menanggapinya dengan sikap rendah hati, seolah apa yang terjadi bukanlah sesuatu yang luar biasa. Saiju tertawa lepas menyatakan misi telah selesai dan bersikeras untuk merayakannya. Keesokan harinya, Jingming kembali ke modu Superpower University. Aula misi dipenuhi keramaian. Para mahasiswa bercakap riuh. Ada yang mengeluhkan tentang kesulitan tugas, ada pula yang membanggakan pencapaian masing-masing. Ketika Jingming melangkah masuk, bisikan-bisikan segera mengikuti kehadirannya. Spekulasi bermunculan mengenai misi tingkat apa yang telah ia selesaikan. Dengan tenang, ia mendekati terminal dan menggesek kartu identitasnya. Layar menyala. Misi peringkat S selesai. Peringkat pertama di papan kejayaan. Keterjukatan meledak di seluruh ruangan. Tidak seorang pun mampu mempercayai apa yang mereka lihat. Dan dengan demikian, Jingming berdiri di puncak. Orang-orang berkerumun di depan layar sistem EVA, menatap daftar peringkat yang baru saja diperbaharui. Nama-nama yang tertera membuat suasana seketika gempar. Peringkat 1, Su Jingming. Rekor, misi kelas S. Waktu 67 jam 23 menit. Peringkat 2, Li Chang. Rekor, misi kelas A. Waktu 65 jam 32 menit. Peringkat 3, Zhang Yu. Rekor, misi kelas A. Waktu 67 jam 12 menit. Keheningan hanya berlangsung sesaat sebelum pecah oleh seruan penuh keterkejutan. Astaga, benar-benar misi kelas S. Peringkat perolehan reputasi ini baru diterbitkan selama 2 hari, tetapi sudah ada yang menyelesaikan misi kelas S. Mahasiswa baru ini benar-benar luar biasa. Dari percakapan yang beredar, jelas bahwa pencapaian tersebut bukanlah hal biasa. Misi kelas S dikenal sebagai tugas dengan tingkat kesulitan tertinggi yang jarang mampu diselesaikan bahkan oleh mahasiswa senior. Fakta bahwa seorang mahasiswa baru berhasil menuntaskannya dalam waktu kurang dari 3 hari menjadi bahan perbincangan hangat di seluruh kampus. Di sebuah ruangan dengan pencahayaan redup, layar elektronik besar masih menampilkan daftar peringkat tersebut. Seorang pemuda berambut hitam pendek mengenakan pakaian biru muda berdiri menghadap Su Jingming, pemuda berambut hitam lain yang mengenakan jaket gelap. Sorot matanya mencarkan kekaguman sekaligus keterkejutan. Saya tidak menyangka ada yang dapat menyelesaikan misi kelas S lebih cepat daripada saya, ujarnya dengan nada tulus. Su Jingming, kamu benar-benar sesuai dengan reputasimu. Ucapan itu bukan sekedar pujian, melainkan pengakuan atas kemampuan yang telah dibuktikan secara nyata.
Di hadapan layar yang menampilkan namanya di peringkat pertama, Su Jingming kini menjadi pusat perhatian. Saya selalu senang berteman dengan orang-orang kuat. Nama saya Yao Fang. Senang bertemu denganmu. Dalam adegan tersebut, Yao Fang, pemuda berambut hitam pendek yang mengenakan jaket biru muda dan kemeja abu-abu, memperkenalkan diri dengan sikap ramah dan terbuka. Tangannya diletakkan di dada sebagai bentuk penghormatan dan kesopanan. Bisik-bisik kekaguman segera terdengar dari sekitar mereka. Itu salah satu dari 5 terbaik sekolah, Iceberg Yao Fang. Dilihat dari nada bicaranya, sepertinya dia juga menyelesaikan misi kelas S. Luar biasa, kecepatan Xu Jingming dalam menyelesaikan misi kelas S bahkan melampaui Iceberg. Bahkan Iceberg yang lebih dulu mengajaknya berteman. Kekuatan Xu Jingming benar-benar telah mencapai tingkat atas. Para mahasiswa yang menyaksikan perkenalan itu menunjukkan ekspresi terkejut dan kagum. Xu Jingming, seorang mahasiswa baru, ternyata mampu melampaui salah satu tokoh terkuat di sekolah, sebuah pencapaian yang sulit dipercaya. Tak lama kemudian, terdengar penjelasan mengenai latar belakang Yao Fang. Tuan Yao Fang, dari Akademi Elemen, Tier 4 peringkat rendah, pengguna kemampuan tipe S kelas A, termasuk dalam 5 besar di antara seluruh mahasiswa kemampuan dari kota sihir. Karena pernah membekukan satu puncak gunung sepenuhnya, ia memperoleh julukan Iceberg. Xu Jingming pun melangkah maju dan memberi salam dengan hormat. "Halo kakak senior, saya sudah banyak mendengar tentang Anda." Yao Fang tertawa ringan. "Oh, jadi kamu sudah mengetahui tentang saya?" "Sejujurnya, saya pernah membuat taruhan dengan beberapa teman untuk melihat siapa yang dapat menyelesaikan misi kelas S lebih dahulu. Namun pada akhirnya kami semua kalah darimu." Keduanya berjabat tangan. Sikap Xu Jingming tetap rendah hati sebagai junior, sementara Yao Fang menunjukkan keramahan dan keterbukaan. "Kak Xu, saya akan mengajukan laporan misi saya terlebih dahulu," ujar Yao Fang. "Jika ada kesempatan, saya akan memperkenalkanmu kepada beberapa teman di lingkaran itu." "Baik," jawab Xu Jingming singkat. Di antara para pengamat muncul pemikiran yang sama. Apakah ini berarti Xu Jingming telah diakui dan diterima dalam lingkaran kekuatan tempur terbaik di sekolah? Keesokan harinya, sambil berjalan menyusuri koridor akademi, Xu Jingming teringat sebuah pesan. Kemarin pagi, guru mengirimkan pesan bahwa beliau telah keluar dari masa pertapaan. Sebelum memulai misi berikutnya, saya akan menemui guru terlebih dahulu. Salam guru, salam kakak senior. Guru, apakah teknik tempur tubuh tak terkalahkan telah berhasil ditingkatkan? Guru menggeleng pelan. Bagaimana mungkin sesederhana itu? Saya menjalani pertapaan selama 4 atau 5 hari dan baru saja menemukan satu petunjuk. Tak lama kemudian, kakak senior berambut panjang yang mengenakan jas muda menoleh kepada Xu Jingming. "Adikmu berkembang dengan sangat baik. Bukan hanya menyelesaikan misi kelas S, kamu juga sudah berteman dengan Iceberg Yao Fang." Xu Jingming tampak sedikit terkejut. "Kakak senior, informasi Anda benar-benar sangat terkini." "Saya mengetahuinya dari unggahan di situs resmi sekolah," jawabnya ringan. "Karena kamu mampu menyelesaikan misi kelas S secara mandiri, besar kemungkinan pada bulan Maret nanti, kamu akan memperoleh slot untuk berpartisipasi dalam kejuaraan Liga Universitas Nasional." "Slotnya sudah dipersiapkan lebih dahulu," seru seseorang dengan nada tidak percaya. Jingming mungkin akan menjadi mahasiswa baru pertama dalam sejarah sekolah yang berpartisipasi dalam National University League. Kabar tersebut segera menimbulkan gelombang keterkejutan. Jika benar, itu akan menjadi catatan bersejarah bagi akademi. Guru kemudian memberi arahan. "Baiklah, pergilah ke ruang latihan. Kakak senior Liu belum pernah bertarung denganmu sejak ia pulih. Ini kesempatan yang tepat untuk sesi latihan tempur langsung." "Baik," jawab Xu Jingming singkat. Senior Liu yang mengenakan jas hijau dan baru saja pulih memandangnya dengan tatapan tajam. "Saya juga ingin melihat seberapa kuat dirimu sekarang, adik." Di ruang latihan yang luas dengan jendela-jendela tinggi, suasana menjadi tegang. Seorang pengawas berjas coklat berdiri di depan mereka. "Jingming, kali ini saya akan mengerahkan seluruh kemampuan saya," ujar senior Liu, senjatanya disandarkan di pundak. "Baik," jawab Xu Jingming dengan tenang. Tombak telah tergenggam. "Kedua pihak siap? Mulai." Senior Liu segera masuk mode tempur, tubuhnya dikelilingi kilatan petir hijau yang berderak tajam. Xu Jingming pun memasuki mode tempurnya, aura kekuatannya terpancar jelas. Di tengah pertarungan, senior Liu menyadari sesuatu. Kemampuan peringkat SS terlalu kuat. Jika ingin menang, saya hanya bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat. Serangan petir kehijauan melesat deras. Xu Jingming mengangkat tombaknya pada saat yang tepat.
Waktunya pas. Benturan energi mengguncang ruangan. Kilatan cahaya dan suara gemuruh memenuhi arena latihan. 3 menit kemudian. Senior Liu tampak terengah-engah. Wajahnya dipenuhi kelelahan. Ia mencengkram senjatanya dengan nafas berat. Tubuhnya dipenuhi sisa percikan listrik yang perlahan memudar. Akhirnya, ia berjongkok sambil menyandarkan diri pada senjatanya. "Saya kalah. Saya tidak mampu mengalahkanmu." Nada suaranya tenang, tanpa penyesalan. Hanya pengakuan jujur atas hasil pertarungan yang sengit itu. Asap tipis dan embun sisa benturan energi masih menggantung di udara, menjadi saksi betapa intensnya latihan tempur yang baru saja berlangsung. "Kakak senior Liu, Anda telah membiarkan saya menang." Su Jingming menyampaikan hal itu dengan sikap hormat, mengira bahwa kemenangan yang diraihnya terjadi karena senior Liu menahan diri. Senior Liu segera menggeleng. "Saya sama sekali tidak melemahkan serangan. Kamu benar-benar seperti monster." Nada suaranya tegas, tanpa sedikit pun kesan bercanda. Ia mengakui sepenuhnya kemampuan Su Jingming yang telah melampaui perkiraannya. "Tidak mungkin. Untuk National University League kali ini, saya pasti akan datang langsung ke lokasi untuk menyaksikan pertandingan." Cahaya matahari yang masuk melalui jendela ruang latihan tersebut menghadirkan suasana hangat setelah pertarungan sengit itu usai. Guru berjas coklat kemudian berbicara. "Bagus sekali. Tidak buruk. Jingming, bagaimana rencanamu selanjutnya?" "Saya akan menyetujui seluruh izin cuti yang kamu perlukan untuk kelas-kelas di akademi." "Itu sangat membantu," jawab Su Jingming. "Untuk sementara waktu, saya berencana fokus menyelesaikan misi." Keputusan itu diambil dengan pertimbangan matang. Dalam benaknya, ia telah menyusun strategi yang lebih efisien untuk meningkatkan kemampuan. Jika dibandingkan dengan memburu binatang buas, membunuh utusan darah Killing Shot jauh lebih cepat dalam memperoleh poin kemampuan. Dengan pemikiran tersebut, Su Jingming pun menjalankan rencananya. Sebulan berlalu. Di sebuah ruangan duas, sekelompok mahasiswa berkumpul menyaksikan layar proyeksi berwarna ungu kebiruan yang terpancar dari perangkat di langit-langit. Daftar peringkat kehormatan ditampilkan dengan jelas. Peringkat pertama, Su Jingming. 3 misi kelas S, 6 misi kelas A, 4 misi kelas B. Pencapaian Su Jingming dalam 1 bulan terakhir benar-benar mencengangkan. Siapa sangka, peringkat pertama di peringkat kehormatan akan diraih oleh seorang mahasiswa baru. Ya, Kongshi hampir mencapai tier 4 peringkat menengah, tetapi masih kurang sedikit. Su Jingming sungguh luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana cara dia berlatih, kekuatannya benar-benar menakjubkan. Hari penganugerahan pun tiba. Su Jingming berdiri di ruangan terang dengan lantai berkeramik dan pilar-pilar besar. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya mengenai hadiah yang akan diterimanya. Bisik-bisik kembali terdengar. Hanya dalam setengah tahun, ia naik dari seorang Awakener menjadi tier 3 peringkat menengah. Sungguh luar biasa. Apa? Su Jingming sudah mencapai tier 3 peringkat menengah? Bahkan untuk kemampuan kelas S itu terlalu cepat. Tidak heran ia dijuluki Thunder Emperor. Tak lama kemudian, Yao Fang menghampirinya dengan senyum lingan. "Jingming, baru sebulan saja kamu sudah memiliki julukan, Thunder Emperor. Cukup gagah." "Kakak senior Yao, Anda bercanda," jawab Su Jingming rendah hati. "Itu hanya sebutan yang dibuat sembarangan oleh orang-orang." Acara penghargaan pun dimulai. Sekarang pembagian hadiah. Peringkat kehormatan peringkat pertama, Su Jingming. Jumlah pembunuhan kumulatif 978 anggota Sekte Mandat Herga. Ruangan seketika gempar. Mendapatkan 1 bagian sumber daya kelas S dan juga 3.000 kredit. Seruan keterkejutan terdengar di berbagai sudut. Hanya dalam 1 bulan, ia membunuh hampir 1.000 orang. Apakah Thunder Emperor benar-benar seganas itu? 33 pembunuhan per hari, luar biasa. Bahkan lebih kejam dari Bloodhand Shen Dongling. Seorang mahasiswa berambut merah berseru, "Kamu benar-benar membunuh sebanyak itu dari Sekte Mandat Herga. Saya saja kurang dari 500. Su Jingming jawab tenang, "Bukan apa-apa. Kebetulan 2 misi yang saya jalani berada di cabang Sekte Mandat Herga, jadi jumlahnya sedikit lebih banyak." Akhirnya perwakilan Akademi Berjas Hitam menyerahkan hadiah. "Ini adalah sumber daya kultivasi kelas S untukmu. 1 botol pil guiran tingkat 6, terdapat 10 pil di dalamnya." Botol tersebut memancarkan aura kemerahan yang kuat. "Saya berharap kamu terus berusaha dan kembali meraih peringkat pertama di peringkat kehormatan pada kesempatan berikutnya." Sumber daya kultivasi kelas S yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi. Hadiah untuk peringkat pertama benar-benar sangat baik.
Senior Yao memuji hadiah yang diterima Su Jingming dengan nada tulus, namun Su Jingming hanya menanggapinya dengan tenang. Tidak ada yang istimewa. Sikapnya tetap rendah hati meskipun memperoleh penghargaan tertinggi. Ruangan dengan penerangan hangat dan dekorasi elegan itu menjadi saksi percakapan santai setelah acara resmi berakhir. Senior Yao kemudian berkata, "Menurut saya, daripada terus memaksakan diri menjalankan misi beresiko tinggi, lebih baik kamu pergi bersama Song Chiwon. Keluarga Song adalah klan ahli besar tingkat 8 yang telah berdiri sejak lama." Su Jingming menggeleng pelan. "Saya tidak ingin hidup bergantung pada seorang wanita." Dalam benaknya terlintas pemikiran lain. Mengandalkan orang lain, bagaimana mungkin bisa lebih cepat dari Deep Blue System? Ia memiliki keyakinan pada jalannya sendiri. Menurut bimbingan guru, tahap berikutnya adalah melatih teknik tinju. Dalam keadaan Thunderpole, tubuh fisik saya sudah menjadi senjata yang kuat. Tempur jarak dekat juga dapat mengurangi efek samping haus darah dari Indestructible Thunder Body. Dengan pertimbangan matang, ia mulai menelusuri pilihan teknik yang tersedia dalam sistem perpustakaan kemampuan. Aku pilih yang ini saja. Thunder Dragon Fist, ringkas dan praktis. Thunder Dragon Fist kelas A, mengkondensasi kemampuan tipe petir pada tinju dengan struktur khusus lalu menyerang dengan kecepatan kilat. Teknik itu sangat selaras dengan atribut petir yang ia miliki. Naikkan ke tingkat pemula terlebih dahulu. Setelah itu, jika ada kesempatan, saya akan meminta guru untuk mengujinya. Tiba-tiba terdengar suara notifikasi. Ding ding ding. Tak lama, kemudian sebuah pesan masuk. "Jingming, datanglah sebentar ke tempatku." "Baik." Su Jingming segera menuju lokasi yang dimaksud. Setibanya, ia mendapati sosok yang memanggilnya adalah kepala sekolah yang duduk di ruangan bergaya klasik dengan sofa hijau dan ornamen emas yang megah. "Kepala sekolah, kemampuan Anda telah meningkat." Tatapannya menunjukkan keterjekutan yang tulus. Kepala sekolah Ling menyenyum tipis. Persepsimu sangat tajam. Sama sekali tidak tampak seperti pengguna kemampuan tingkat 3. "Selamat Kepala Sekolah Ling," ucap Su Jingming hormat. Dalam benaknya terlintas pemikiran lain. Di antara 3 wakil kepala sekolah tingkat 8 peringkat rendah, 2 lainnya yang berusia sekitar 50 tahun belum menunjukkan peningkatan berarti. Namun, wakil kepala sekolah Ling justru berhasil melampaui mereka. Berapa sebenarnya usianya? Kulit dan posturnya terlihat sangat muda. Tiba-tiba, suara Ling terdengar datar tapi tegas. Mengira-ngira usia seorang wanita secara sembarangan bukanlah tindakan yang sopan. Su Jingming membeku. "Kepala sekolah, apakah Anda dapat membaca pikiran?" Ia menyadari kesalahannya. Selesai sudah, aku mengungkapkan pikiran tanpa sengaja. Wakil kepala sekolah Ling dikenal karena ketegasannya. Kini, di hadapannya berdiri seorang ahli besar tingkat 8 yang baru saja menembus batas kemampuannya. Apakah aku harus menerima kemarahan seorang ahli besar tingkat 8? Suasana ruangan mendadak terasa menekan. Meskipun demikian, Su Jingming tetap berusaha mempertahankan sikap hormatnya, menunggu dengan tenang apa yang akan disampaikan selanjutnya.